wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi waliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim ala hazan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun wal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Wa in hasdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadiyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan utama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini, detik ini, siang ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat, nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan hingga nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada puncuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Pada hari ini kita telah berada di Jumat kedua di tahun 2022, bertepatan dengan 14 Januari tahun 2022, 12 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Artinya kita telah berada di Jumat kedua di tahun 2022. Kita hari ini, sebagaimana pada Jumat ini khatib selalu berwasiat agar kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kaya, tanpa iman dan ketakwaan itu dia tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Dia tidak ada apa-apanya di mata manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah itu ialah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Jumat ini juga merupakan ruhut tadhiyah, ruh pengorbanan dalam rangka melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah, sehingga kita disebut orang-orang yang muttaqin itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini, kehidupan yang syarat dengan permasalahan, banyak persoalan, banyak ujian. Ada orang yang hidupnya selalu susah dari tahun ke tahun. Ada orang yang hidupnya selalu sakit-sakitan. Ada orang yang hidupnya diberikan anak yang durhaka. Ada orang yang hidupnya ketika dia bermuamalah dengan manusia selalu dikucilkan.
Ada juga orang yang hidupnya hari ke hari selalu gelisah dan bermasalah. Tidak dia temukan kebahagiaan di dalam hidupnya itu. Untuk itu marilah kita merujuk kepada Al-Quran. Sebagaimana surat yang khatib bacakan tadi, surat Al-Lail dari surat ayat kelima, yang berbunyi, ada 3 kunci ciri-ciri orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang pertama, fa'amma man a'ta, orang yang suka memberi, orang yang suka berinfak dan bersedekah. Lantas apa yang diberikan? Yang diberikan itu baik hartanya, jiwanya, raganya, seluruhnya dia berikan ke jalan Allah. Namun yang kita berikan itu adalah apa yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak mendapatkan kebaikan sebelum apa yang kita berikan itu ialah apa yang kita cintai. Orang-orang yang selalu memberikan apa yang dia cintai, baik itu hartanya, jiwanya, seluruhnya dia berikan di jalan Allah, dia infakkan di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam hadis Nabi dikatakan, ma min yaumin yusbihul ibad, barang siapa yang melalui suatu hari, illa malakan yanzilan, kemudian datang 2 malaikat kepadanya. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, ya Allah, balaslah kebaikan dari hamba yang memberikan sedekahnya ini, infaknya ini. Malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ti munsikan talafa, ya Allah, cabutlah harta dari orang yang bakhil ini, orang yang pelit ini. Maka 2 malaikat selalu mendoakan kita, jika kita menginfakkan harta di jalan Allah, atau orang-orang yang bakhil dalam menginfakkan harta itu. Orang-orang yang selalu memberikan hartanya di jalan Allah, Allah akan bahagiakan dan mudahkan hidupnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mubarak, muridnya Imam Bukhari, pada suatu hari dia menderita penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh. Luka menganga di lututnya yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia menemui gurunya Imam Bukhari. Dia katakan kepada gurunya, wahai Syekh, wahai Imam, saya menderita penyakit luka menganga di lututku bertahun-tahun tidak sembuh. Bagaimana solusinya, apa yang saya lakukan? Maka Imam Bukhari gurunya itu memberikan nasihat, bersedekahlah, kau carilah di sebuah kampung yang kekeringan, yang tidak ada sumur, kau bangun sumur. Mudah-mudahan air yang mengalir bermanfaat bagi orang lain akan menyembuhkan lukamu. Abdullah bin Mubarak ini taat kepada perintah gurunya. Dia carilah sebuah kampung yang kekeringan, dia bangun sumur. 1 bulan setelah itu dia menemui gurunya Imam Bukhari. Wahai Imam, wahai Syekh, betul yang engkau katakan, dengan izin Allah, luka menganga yang bertahun-tahun di lutut yang tidak sembuh, alhamdulillah sudah sembuh. Karena apa? Karena sedekah. Bersedekahlah. Orang-orang yang selalu bersedekah, maka Allah akan memberikan penyakit seperti penyakit yang ditimpa Nabi Yusuf, penyakit yang tidak memberatkan baginya, yang akan Allah sembuhkan penyakit dengan sedekahnya itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika orang-orang meninggal, di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 juga Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, infakkanlah hartamu
yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian itu. Fayaqulu rabbi, mereka berkata, fayaqulu rabbi laula akartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang yang meninggal itu berkata, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia sekejap saja, 5 menit saja, agar kami bersedekah, wa akum minas salihin, agar kami menjadi orang-orang yang saleh. Dari mana keluar perkataan itu? Dari orang-orang yang enggan bersedekah ketika hidupnya. Namun apa hendak dikata? Penyesalan telah datang. Ketika maut telah tiba, penyesalan telah datang. Orang-orang yang enggan bersedekah di waktu hidupnya, pekerjaannya dari pagi sampai sore, pagi pergi bekerja, pagi pergi ke kantor, pulang sore hari. Ketika malam dia tidur, lapar perutnya dia pergi ke dapur, mau mandi pergi ke sumur. Dia tidak tahu akhirnya masuk ke dalam kubur. Hidupnya hanya mengumpulkan harta dari bulan ke bulan sehingga enggan untuk bersedekah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Untuk itu, betapapun banyaknya harta, betapa tingginya pangkat, betapa tingginya ilmu, apapun yang bisa kita berikan, kita sedekahkan di jalan Allah. Sedekahkanlah sebelum datangnya penyesalan itu. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah dikatakan, ada seseorang yang berjalan di padang pasir. Kemudian dia mendengar perkataan di sebalik awan. Perkataan itu mengatakan, wahai air, wahai awan, pergilah engkau ke kebun fulan dan turunkanlah hujan di sana. Dengan penasaran pemuda ini menuruti ke mana arah awan itu. Ternyata awan itu menurunkan hujan di kebun fulan. Pemuda ini menanya ke pemilik kebun itu siapa namanya. Ternyata namanya persis apa yang disebutkan dari suara di balik awan itu. Dia tanya, kenapa hujan hanya diturunkan di kebunmu saja? Kenapa hujan tidak turun di kebun-kebun yang lain? Apa jawab pemilik kebun itu? Sepertiga dari hasil kebunku aku berikan untuk modal untuk menghidupi kebun. Sepertiga aku berikan untuk keluargaku. Dan sepertiga lagi aku sedekahkan di jalan Allah. Sepertiga hasil kebunnya dia sedekahkan di jalan Allah. Maka Allah akan mudahkan, Allah turunkan hujan di kebunnya. Begitulah orang-orang yang selalu bersedekah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lantas bagaimana dengan kita hari ini? Kita mempunyai harta yang banyak, harta yang berlimpah ruah. Apakah tidak mau bersedekah di jalan Allah? Jika seandainya kita merutinkan sedekah, masing-masing kita bersedekah, mungkin tidak ada orang-orang miskin di sekitar kita. Kita merutinkan berzakat, tidak akan ada orang-orang miskin di sekitar kita. Tapi kita hari ini enggan untuk bersedekah. Kita hari ini hidup individualis, mengumpulkan harta, mencari pangkat dan jabatan, egosentris dan materialis. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Umar bin Khattab ketika perang Tabuk itu, dia berlomba-lomba bersedekah dengan Abu Bakar. Dia bawa separuh dari hartanya itu ke hadapan Rasul. Dia menginginkan separuh hartanya itu sanggup mengalahkan sedekahnya Abu Bakar. Maka dibawalah sedekahnya itu separuh di hadapan Rasul. Maka ketika itu Abu Bakar juga membawa sedekah. Seluruh harta Abu Bakar itu dia bawa di hadapan Rasul. Merasa heran dan tercengang Rasul. Rasul bertanya, hal tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakar? Apakah sebanyak ini apa yang engkau tinggalkan di keluargamu wahai Abu Bakar?
Apa jawaban Abu Bakar orang-orang yang beriman kepada Allah itu? Tarakta lahumullahu wa rasuluh. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya sebagai penolongku. Begitunya sahabat Nabi memberikan seluruh hartanya, dia sedekahkan di jalan Allah. Walaupun kita bukan sahabat Nabi, walaupun kita bukan Umar bin Khattab, minimal dari seluruh hidup kita ini kita berikan separuh dari harta kita itu selama hidup kita. Atau minimal setiap Jumat kita niatkan bersedekah di jalan Allah. Setiap Jumat kita niatkan bersedekah di jalan Allah. Dengan bersedekah itu Allah akan melipat gandakan harta yang kita miliki. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah katakan, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai ada 100 biji, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Begitulah orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Lail itu disebutkan wattaqa, orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Apa yang dikatakan dengan takwa? Imtisan bi awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, baik di waktu sendiri ataupun di waktu ramai. Hari ini kita melihat banyak orang-orang yang hanya mengerjakan perintah Allah. Dia taat kepada perintah Allah, tapi tidak taat kepada larangan. Ada juga orang yang taat kepada perintah Allah, salat, puasa, sedekah dia kerjakan, larangan juga dia tinggalkan, tapi tidak taat ketika dia sendirian. Banyak yang melakukan dosa ketika dia sendirian. Orang-orang yang bertakwa itu taat dalam mengerjakan perintah Allah dan taat meninggalkan larangan Allah, baik itu di waktu ramai maupun di waktu sendirian. Ali bin Abi Thalib mengatakan ada 4 hal ciri-ciri orang bertakwa itu. Yang pertama disebut al-khauf minal jalil, orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Puncak dari kepahaman sebuah agama itu bagi seseorang adalah muncul rasa takutnya kepada Allah. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang banyak ilmunya, profesor, orang-orang yang tinggi pangkatnya, orang-orang yang banyak hartanya, tidak ada rasa takut muncul dalam dirinya. Makanya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang muncul rasa takut dalam dirinya. Baik itu dia anak kecil, kalau dia takut kepada Allah, dia telah mengalahkan orang-orang yang berilmu dan berpangkat. Innama yaksallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama itu jamaknya adalah orang-orang yang berilmu. Dengan keilmuannya itulah dia muncul rasa takutnya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Orang-orang yang beramal sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Betapa banyak orang-orang yang berumur 70 tahun, 60 tahun, dia beribadah kepada Allah selama itu, tapi tidak sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak mempunyai ilmu dalam beramal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tapi tidak dengan ilmunya, maka amalan itu tertolak. Kasihan kita melihat orang-orang yang telah berumur 80 tahun, 70 tahun, tapi amalannya itu tertolak karena tidak ada ilmu dan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wal qanaatu bil qalil.
Orang bertakwa itu adalah menerima dengan qanaah sedikit dari pemberian Allah itu. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ada dua tipe orang-orang yang bersyukur itu. Yang pertama disebut dia as-sakir. Ketika dia diberikan Allah kenikmatan, dia bersyukur. Namun ketika diberikan Allah dia ujian, dia tidak bersyukur. Disebut dengan as-sakir. Yang kedua disebut dengan as-sakur. Ketika Allah berikan dia kenikmatan, dia bersyukur. Allah berikan ujian dan musibah, dia tetap bersyukur. Yang dia cari dalam hidup ini hanyalah ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho. Ketika dia meninggal nanti, Allah memanggilnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pergilah ke hadapan Tuhanmu yang penuh keridaannya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Begitulah orang-orang yang selalu bersyukur dengan pemberian Allah. Yang keempat orang bertakwa itu adalah istidadu liyaumir rahil. Orang-orang yang menyiapkan bekal menghadapi Allah, bertemu kepada Allah. Pernah suatu hari sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aqyasun nasi wa akramun nasi. Ya Rasul, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia itu? Rasul menjawab, aksaruhum zikran lil mauti wa asadduhum isti'dadan lahu. Ulaika humul aqyasu zahabu bisarafid dunya wa karamatil akhirah. Secerdik-cerdik manusia itu ialah orang yang selalu mengingat mati. Dengan selalu mengingat mati itu dia akan menghadapi Allah dengan penuh kebahagiaan. Itulah orang-orang yang mempersiapkan bekalnya menghadapi kematian. Itu yang kedua, orang-orang yang selalu bertakwa. Yang ketiga adalah wasaddaqa bil husna. Orang-orang yang yakin dengan adanya surganya Allah. Orang-orang yang tidak pernah hari ini pergi ke Jumat, yang tidak pernah hadir salat 5 waktu sehari semalam ke masjid, pertanda dia tidak yakin dengan adanya surganya Allah itu. Dalam surat Ali Imran 133 ayat Allah katakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita yakin kepada surganya Allah itu, maka kita segera bermohon ampun kepada Allah yang surganya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jika tiga hal ini ada pada diri kita, yang pertama fa'amma man a'ta, dia selalu bersedekah. Yang kedua wattaqa, dia selalu bertakwa kepada Allah. Yang ketiga wasaddaqa bil husna, dia meyakini adanya surganya Allah itu. Fasanyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan hidupnya menempuh kebahagiaan. Tiga hal ini mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita ambil iktibar agar hidup kita tidak selalu gelisah, hidup kita tidak penuh masalah, agar hidup kita penuh kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun wal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum
wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa in asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana fi makamil haza wa fi makamil zamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala asiran illa yasarta wala maridan illa safaita. Allahumma jam'ana haza jam'an mar'uma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar.